Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman PKS TV, alhamdulillah kami dari tim panitia hari ini bisa silaturahim ke rumah Ustadz Toha. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Toha merupakan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan. PKS. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Nanti khusus untuk segmen hari ini kajian kita ganti dengan kita langsung silaturahim tokoh. Jadi biar langsung teman-teman para kader PKS TV dimanapun berada bisa langsung silaturahim dan kita mengenal lebih dekat Ustadz kita. Lebih mengenal lebih dekat. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kondisi stay at home ini apa Ustadz? Agenda-agenda kita Ustadz? Ya, alhamdulillah dengan kondisi stay at home ini tentu kita mengambil hikmahnya ya. Yes, artinya mengambil hikmah sehingga tetap sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, kalau besok kiamat lalu di tangan kita ada kurma, dia harus ditanam. Ya. Artinya harus tetap produktif dalam kehidupan. Nah, saya dalam stay at home ini yes, ada dulu punya istilahnya dalam tanda kutip ya, usaha sebelum pandemi ini ya, kita membuka cabang-cabang kursus membaca. Kursus membaca banyak di berbagai kabupaten kota itu ada kan, kabupaten kota cabang kursus membaca ini anak-anak TK SD yang belum bisa baca. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini ya, adanya program stay at home ini membuat setiap cabang kita itu terhenti semua. Kan tidak ada orang yang akan belajar itu. Karena sekolah libur semua tadi. Nah, sehingga saya berkeyakinan metode yang kita temukan ini pertama mudah, cepat, istilahnya tadi, dan asik bagi anak-anak. Nah, kita yakin kalau ini sukses di dunia darat ya, di dunia nyata, insya Allah akan sukses juga di dunia maya atau online ya. Nah, kita sudah 4 hari ini kita coba, alhamdulillah ketika gitu. Oh, ini baru 4 hari sekarang. Ya, 4 hari ini kita mencoba dulu. Saya langsung mencobanya itu ada dari Aceh ya yang daftar, ada dari Tangerang, di Sumsel ini berbagai kabupaten kota. Justru ada. dengan online lebih banyak saya. Iya, lebih banyak. Lebih luas. Kondisi pandemi ini tidak membatasi kita untuk lebih produktif. Siap. Nah, dengan ini semakin banyak yang mendaftar, otomatis nanti kita merekrut guru semakin banyak juga. Sehingga ini menjadi peluang usaha juga insya Allah bagi banyak tenaga yang memang siap untuk mendidik anak-anak usia PAUD dan TK untuk bisa belajar membaca. Siap. Ya, jadi pada intinya kondisi saat ini menuntut kita untuk lebih kreatif dalam mengemas apapun usaha yang kita lakukan. Yang jelas ini seperti sesuai dengan Al-Quran mengatakan inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan, ada solusi yang lain ternyata. Subhanallah. Ini bisa dicontoh oleh teman-teman dimanapun berada, karena Allah sudah menyiapkan solusi sebenarnya dari semua masalah-masalah kita. Selain memang agar anaknya bisa baca, orang tua itu senang. Ustadz, ketimbang anak kami nonton TV seharian, nah dengan adanya program ini mereka ikut belajar, apalagi kita belajarnya ajak baca bismillah dulu kan, berdoa terlebih dahulu, akhirnya hamdalah, dan kita ajak enjoy anaknya. Nah, orang tuanya senang. Ternyata artinya itu yang menjadi nilai plus dari program yang telah Ustadz lakukan ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Kalau terkait tentang PKS-an, apa agenda-agenda yang selama pandemi atau apa Ustadz? Ya, alhamdulillah. Jadi saya yang dapat amanah sebagai Ketua Umum DPW PKS Sumatera Selatan ya, kita musyawarah dengan DPTW Sumatera Selatan. Kemudian sebelumnya kita juga sudah melakukan rapat secara online dengan Presiden PKS. Online langsung ya? Online ya, dengan DPW se-Indonesia. Kita tindak lanjuti juga dengan rapat dengan DPD 17 Kabupaten se-Ogan Ilir ya, pengurus ketuanya 17 kabupaten se-Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, kemudian dari sana kita bersepakat yang pertama kita membentuk tim Satgas COVID-19 setiap kabupaten kota. Sehingga kita punya satu istilahnya sumber, satu fokus kan sana. Nah, yang kedua kita juga programnya ada 3 Satgas kita ini. Se-Sumsel ini yang pertama edukasi
Bagaimana kita melalui edukasi ini memberikan masker kepada masyarakat ya. Kemudian bagaimana menjaga jarak dan lain sebagainya, edukasi sifatnya ya. Baik itu dalam bentuk bantuan edukasinya maupun dalam bentuk memberi penerangan-penerangan ya. Bagaimana di rumah saja, kalaupun keluar menjaga jarak, kemudian memakai masker dan lain sebagainya, edukasi. Nah, yang kedua asistensi. Artinya dalam hal ini tenaga kesehatan kan. Nah, ini perlu kita asistensi. Sehingga hampir setiap kabupaten kota itu pengurus DPD PKS Kabupaten Kota itu memberi asistensi dalam bentuk APD, alat pelindung diri kepada rumah sakit, puskesmas ya. Walaupun ini belum secara maksimal bisa maksimal ya, terbatas karena keterbatasan kita. Betul. Termasuk juga kita istilahnya ada yang memberikan sembako kepada masyarakat, buka puasa dan lain sebagainya. Takjil saya. Kota ya. Ada ini juga gerakan sosial, baksos. Gerakan sosial membagi sembako ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang ketiga advokasi. Jadi edukasi yang pertama, yang kedua asistensi, yang ketiga advokasi. Artinya bagaimana kita mengarahkan seluruh pengurus DPD dan terkhusus anggota dewan kita di berbagai kabupaten kota. Karena alhamdulillah di tahun ini seluruh 17 kabupaten kota ada anggota dewan, ada perwakilan sejahtera ya. Nah, mereka bekerja sama dengan anggota dewan dari partai lainnya ya. Kemudian dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wali kota, bagaimana mengalokasikan dari anggaran yang sudah ada APBD, itu disisir APBD itu ya, dibantu masyarakat yang terdampak ini. Ekonomi kan yang pasti terdampak. Bagaimana harus di atas. Ini kita mengkonfirmasi itu terus saya koordinasi dengan fraksi dan lain sebagainya ya, fraksi PKS khususnya anggota dewan kita untuk ini benar-benar kita dorong, kita pantau termasuk pembagiannya dan lain sebagainya. Artinya semuanya bergerak baik dari struktur yang tadi ada kegiatan edukasi, kemudian pembagian alat-alat pelindung diri, dari praksi juga mewakili juga menyampaikan aspirasi, kemudian mengawal bagaimana pemerintah bisa melaksanakan. Selain itu juga anggota dewan kita dipakai kita dorong untuk mengalokasikan gajinya. April dan seterusnya untuk membantu masyarakat yang terdampak. Sempat viral juga, Ustaz. Bagaimana anggota dewan. Kalau itu di Indonesia sebenarnya secara umum Indonesia Jadi PKS peduli COVID-19. Salah satu bukti nyatanya tadi adalah menyisikan gaji anggota dewan kita. Itu bukti konkret nyata kepedulian kita terhadap pandemi ini. Agenda program yang lain apa, Kan? Program lain yang sekarang DPW PKS Sumsel laksanakan adalah malahan ini sedang di launching ini tanggal 10 sampai tanggal 20 ini kita mengadakan lomba ketahanan pangan keluarga, lomba menanam. Yang dalam hal ini dikomandoi oleh bidang pekerja, petani dan nelayan DPW PKS Sumsel. Jadi itu ada 3 juga tujuan. Pertama itu edukasi masyarakat bahwa kita jangan tergantung harus membeli buahan, membeli sayur dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita harus berusaha menanam sayuran itu, sehingga kalau ada 10 rumah bertetangga ada sayur cabai, ada bayam, nanti tukar-menukar mereka Artinya tumbuhlah rasa kepedulian satu sama lain. Jangan sampai ada lapang dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya kan estetika ini, keindahan. Ya, jadi ada keindahan. Ketimbang rumput yang tumbuh kan. Benar. Enggak ada manfaat juga rumput itu. Keindahan yang berikutnya ya, selain tadi bukan berarti semua orang harus jadi petani, bukan juga kan. Tapi di situ dia menjadi hobi, kemudian bisa keindahan ya, estetika. Kemudian di samping itu ya kalau bisa itu juga bermanfaat, produktif juga. Tadi saling tukar, minimal barter, atau umpamanya kalau dia itu bisa berbuah, berhasil, berlebih, bisa itu menjadi mata pencarian juga kan. Jadi artinya kita belajar dari kondisi tadinya mungkin kurang perhatian ke sana. Nah, sekarang jelas ini perlu ada perhatian. Ketahanan keluarga. Maka kita sebut gerakan menanam. Artinya ini juga bisa disebut dengan langkah preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena kita nggak tahu kan pandemi ini kapan berakhir. Kemudian harga-harga bahan pokok mungkin naik. Jadi bisa mungkin seperti itu. Wah, luar biasa. Ditambah lagi itu kan ada lombanya. Jadi lombanya ya. Jadi orang foto ya,
istilahnya tanaman yang dia tanam di depan rumah dipoto, kemudian divideokan. Nah, itu dilombakan. Ada juara 1, 2, 3 Keren. foto, ada juara 1, 2, 3 video, ada juara umumnya nanti dapat hadiah semua. Itu melalui Instagram PKS maupun Twitter, medsosnya Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jadi kepedulian PKS itu ternyata nyata. Bukan hanya sebuah slogan. Bukan slogan. Dan bukan hanya menjelang pemilu tentunya. Menjelang pemilu. PKS selalu ada. Ada, insyaallah. Sat, karena juga masalah waktu nih Sat, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan langsung ke masyarakat ataupun kader ataupun para pengurus DPD Sumsel. Ya. Yang pertama khususnya kepada para pengurus DPD Partai Sejahtera Sumsel, para kader dan simpatisan PKS. Ya, yang pertama kita tetap bersabar ya dalam kondisi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah corona ini. Kemudian dalam ujian ini adalah kesabaran dan optimis, yakin bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Sehingga semua peluang-peluang kebalikan ada di situ. Ya, tadi mungkin kita terlupa dengan bertanam tanah-tanah yang ini ada peluang kebaikan. Ya. Tadi ada mungkin usaha-usaha yang hanya di darat ternyata perlu online kan. Nah, kemudian saling membantu. Nah, ini sangat penting sekali ya, gerakan saling membantu sama, memperhatikan tetangga, sekitar, lingkungan dan seterusnya. Semangat untuk saling peduli ini sangat harus digalakkan pada saat ini. Ya, kita saling berpegang tangan, saling bergotong royong, ya bukan berpegang tangan melanggar itu ya. Dalam arti saling peduli, perhatikan peduli sesama. Ya, pada masyarakat juga seperti itu. Kita bersabar dan tetap optimis bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kak Kamil. Syukur Ustaz, terima kasih atas waktunya, jazakallahu khair, dan mudah-mudahan kita semua berdoa dan berharap agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali bisa berketemu, bermuamalah sebagaimana biasanya tentunya insyaallah. Dan yang pastinya Kak Kamil, biar tidak ada suudzon di antara kita. Jadi untuk kita ini kan sudah insya Allah sudah melaksanakan protokol kesehatan dalam acara pada hari ini. Kita bawa penyemprot pakai masker ya. Sudah dicek juga. Siap. Insyaallah ini sudah aman semua insyaallah. Sudah aman. Oke, demikian kajian kita hari ini. Silaturahim tokoh kita pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dan para kader semua yang ada di Sumatera Selatan. Dari kami sekian, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya akhiri dengan lapas hamdalah dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, ayo lebih baik. Oke.